Pemirsa, seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Kali ini bersama saya Tri Oktaviani, Buana Informasi akan menyajikan berita harian teratas yang terjadi di sekitar kita. Sebelumnya jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari buanainformasi.tv. Berita pertama, jelang Lebaran sejumlah komoditas bahan pangan di Pasar Daya Murni Tulang Bawang Barat mengalami kenaikan harga. H-3 jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, sejumlah komoditas bahan pangan di Pasar Daya Murni Tulang Bawang Barat mengalami kenaikan harga. Hal ini lantaran meningkatnya minat konsumen jelang Lebaran. Dari pantauan Buana Informasi TV pada Senin 10 Mei 2021 di Pasar Tradisional Daya Murni Tulang Bawang Barat, sejumlah pedagang mengungkapkan terjadi kelonjakan harga bersamaan dengan mendekati Hari Raya Idul Fitri. Salah satu pedagang daging sapi mengatakan, terjadi peningkatan minat konsumen pada komoditas daging sejak awal Ramadan. Hal ini mempengaruhi kelonjakan harga daging yang semula Rp120.000 per kilo, kini menjadi Rp140.000 per kilo. Tak hanya komoditas daging sapi yang mengalami kelonjakan harga, pedagang daging ayam potong juga mengatakan terjadi kenaikan harga lantaran tingginya minat konsumen. Sementara itu, pedagang cabai dan bawang mengungkapkan harga komoditas cabai dan bawang mengalami kenaikan sejak awal Ramadan. Namun, hal ini dinilai wajar lantaran terjadi peningkatan pada minat konsumen. Di tempat terpisah, salah satu pedagang ayam merah mengatakan harga ayam akan terus bertambah hingga H-1 Lebaran seiring jumlah peningkatan minat pembeli. Sementara itu, pedagang kue kering mengeluhkan turunnya minat konsumen. Hal ini dipengaruhi lantaran tidak adanya pemudik yang biasa membeli untuk buah tangan di kampung. Berita kedua, LSM GMBI Distrik Lampung Timur mendapati keluhan warga lantaran tidak meratanya penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Desa Braja Caka, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur. Pada tahun 2020, pemerintah Desa Braja Caka, Kecamatan Wai Jepara menerima bantuan hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp892.066.000. Berdasarkan regulasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020, tertuang bahwasannya bantuan langsung tunai dana desa diprioritaskan untuk disalurkan pada 264 desa se-Kabupaten Lampung Timur. Namun, bantuan langsung tunai dana desa yang semestinya disalurkan untuk keluarga kurang mampu masih belum tersalurkan secara merata pada keluarga yang berhak mendapatkannya. LSM GMBI Distrik Lampung Timur mendapati keluhan warga lantaran tidak meratanya pembagian BLT-DD pada keluarga kurang mampu, seperti halnya yang diungkapkan oleh keluarga Rominah. Rominah 76 tahun warga Desa Braja Caka Dusun 3 RT 15 Wai Jepara, Lampung Timur yang merupakan seorang lansia mengatakan dirinya belum pernah menerima bantuan dari pemerintah sejak mendiang suaminya masih ada. Ia berharap pemerintah desa dapat menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa secara merata dan adil kepada keluarga yang berhak menerima. Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai pelaksanaan penyaluran BLT-DD, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Braja Caka Wakidal mengatakan, dirinya tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah khusus terkait bantuan langsung tunai dana desa. Bahkan, laporan APBDes tahun 2020 hingga saat ini dirinya belum menerima. Berita terakhir, jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, sejumlah warga memadati pusat perbelanjaan di Pusat Perbelanjaan Ramayana Tanjung Karang, Bandar Lampung. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, ratusan warga memadati pusat perbelanjaan, salah satunya di Ramayana Tanjung Karang, Bandar Lampung, pada Senin 10 Mei 2021. Jumlah pengunjung tersebut terus meningkat dari hari biasanya seiring mendekati Hari Raya Lebaran. Kepadatan di sejumlah pusat perbelanjaan ini tidak dapat terhindarkan lantaran tingginya animo masyarakat untuk berbelanja memenuhi kebutuhan Lebaran dan berburu potongan harga. Namun, perlu adanya kesadaran pada warga bahwasannya virus COVID-19 masih merebak di kota Bandar Lampung. Guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, sejumlah pusat perbelanjaan modern terus memberikan himbauan kepada pengunjung untuk selalu menerapkan standar protokol kesehatan. Tak hanya itu,
Pengelola Pusat Perbelanjaan Ramayana Tanjung Karang juga telah menyediakan sarana mencuci tangan, pemeriksaan suhu di depan pintu masuk, dan mewajibkan pengunjung untuk mengenakan masker. Asisten Manajer Ramayana Tanjung Karang Hendrik mengatakan, pengelola pusat perbelanjaan telah menerapkan standar protokol kesehatan berdasarkan anjuran pemerintah guna memutus penyebaran mata rantai COVID-19 di Kota Bandar Lampung. Dirinya juga mengungkapkan, kepadatan pengunjung pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun ini mengalami penurunan hingga 20% dibanding Hari Raya pada tahun sebelumnya. Dengan Pak siapa, Pak? Kenapa? Dengan Pak siapa? Dengan Pak Hendrik, Pak Hendrik selaku apa di sini? asisten manajer. Itu ada kegiatan apa di bawah? Itu dalam rangka protokol kesehatan pemerintah, yaitu ngecek suhu dan juga sanitizer untuk setiap pengunjung yang masuk. Dan juga ada area untuk tempat mencuci tangan sih. Kita sesuai yang protokol pemerintah itu. Sudah berapa hari diterapkan itu, Pak? Sudah berapa hari semenjak ini corona? Hingga corona. Iya. Kalau melihat jumlah pengunjung ini mendekati Lebaran sudah ada peningkatan belum, Pak? Mendekati Lebaran sudah ada peningkatan dari 2020 ya. Kalau kita bandingkan 2019 jauh di bawah, bukan jauh di atas. Berarti ada penurunan ya, Pak ya? Penurunan kalau 2019, kalau 2020 ya nggak sampai 30% sih penambahannya. Jadi yang masuk sini dicek masker sama suhu tubuh ya, Pak ya? Iya, pastinya masker, suhu tubuh, terus sanitizer. Itu. Dan juga nanti ketika mereka berbelanja itu kita selalu ingatin yang seperti ini. Kita soundingkan terus bahwasanya mereka harus jaga jarak. Kasih apa ya? Protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu dengan memakai masker dan juga menjaga jarak aman. Pastikan Anda memakai masker dengan cara yang benar, yaitu memakai masker sampai menutupi hidung Anda, tidak diturunkan di bawah hidung ataupun di dagu. Dan pada saat berbelanja, pastikan Anda menjaga jarak aman Anda satu dengan yang lainnya, karena semuanya ini hanya untuk kesehatan kita bersama, bukan untuk sendiri ya. Silakan ya yang sedang memakai masker tapi di bawah hidung ataupun di dagu, silakan naikkan kembali masker Anda ya, demi kesehatan kita bersama. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya Tri Okta pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari buanainformasi.tv.